dan merupakan bagian, hanya kalau saya boleh bilang sebagian kecil lah dari pemasaran. Ya, dan kalau saya bilang ini sering disebut dan ini sebenarnya sama pentingnya dengan proses-proses pemasaran lainnya, dan ada baiknya jika ini dicoba dipahami atau dan diterapkan. Nah, ini contoh-contoh penerapan dari segmenting, targeting, dan positioning. Kita contoh kasus yang gede dulu. Wah, jadi ada Coca-Cola, Fanta, Sprite. Ini Coca-Cola, Fanta, Sprite yang ngeluarin sama. Ya. Tapi kalau misalkan yang ngeluarin sama, kok tujuannya beda-beda, kok bentuknya beda-beda. Nah, ini agak aneh nih. Nah, ternyata ini saya coba analisis, saya baca-baca, saya ambil dari internet dan buku. Ini profil produknya sendiri yang ditawarkan berbeda. Ya. Jadi kalau Coca-Cola itu udah pasti hitam ya warnanya ya. Jadi dia minuman sama-sama bersoda tapi dia hitam dengan rasa khas Coca yang unik. Nah, buah Coca nih ceritanya. Nah, Coca yang disodakan. Ya, kalau kalau correct me if I'm wrong. Kalau misalkan saya salah mau dikoreksi. Ini dulu ceritanya Coca-Cola itu kalau nggak salah sebagai obat, tapi ternyata ujung-ujungnya jadi minuman ringan yang sangat laku. Ya. Jadi dari niatnya jadi obat, jadi minuman ringan yang sangat laku, Coca-Cola. Lalu berkembang PT Coca-Cola itu Coca-Cola secara global mengeluarkan Fanta. Ya, untuk siapa sih? Lihat dari profilnya dulu. Fanta itu minuman bersoda dengan variasi rasa-rasa buah, ya, dan warna-warna yang cerah. Ya. Kalau Coca-Cola hitam toh, nah, kalau Fanta ada kuning, ya, ada merah, ya, ada hijau, warna-warni. Ya. Lalu ada lagi Sprite. Nah, profilnya ada minuman bersoda. Nah, ini saya juga ada tambahannya ya, minuman bersoda non kafein dengan rasa-rasa lemon lime. Nah, kalau yang Fanta itu buah-buahan. Nah, ini cuma lemon lime juga buah, tapi asam ya, yang ringan. Ya. Jadi karakteristiknya bening, ya, dan tapi dia dan menyegarkan. Nah, ceritanya. Terus ranah pelanggan potensialnya di mana? Wah, ini karena nih saya melihatnya sebagai perusahaan besar di seluruh dunia. Karena di seluruh dunia. Terus segmentingnya bagaimana dari ranah pelanggan potensial tersebut? Ya, bisa lihat dari demografi secara pria, wanita, anak-anak, remaja, dewasa, atau misalkan psikografi, bahagia, ceria, aktif, dinamis, dan lain sebagainya. Minuman ini sudah terlalu umum untuk disegmentasi sehingga seakan-akan setiap level itu masuk. Namun ketika melakukan targeting, nah, ini mungkin bisa dilihat dari iklan-iklannya si Coca-Cola ya. Monggo Bapak Ibu sekalian ya, kalau misalnya ada masukan buat saya akan berterima kasih. Jadi seluruh tingkatan sosial ceritanya nih Coca-Cola. Bisa remaja, dewasa, pria, wanita yang ada hubungannya dengan bahagia. Bahagia itu sama dengan ceria, tapi bahagia itu lebih terkait dengan kalau mungkin dengan perayaan atau kumpul-kumpul. Nah, itu bahagia di situ. Ya, jadi ditekankan di situnya. Lalu Fanta. Ini Fanta nih eh, ada anak-anak, remaja, dewasa muda, laki-laki, perempuan, ceria, dinamis. Ya. Jadi ada senang juga ceria, dinamis ya. Jadi cerianya dia dinamis. Bahagianya berupa ceria dan dinamis. Jadi bayangannya kalau bahagia itu kayak orang tua senang, kalau ceria dinamis itu kayak anak muter-muter gitu ya. Ketawa-ketawa, ada bayangan kayak gitu. Kalau Sprite, nah ini remaja, dewasa, muda, pria, wanita yang aktif. Ya. Dinamis juga sebenarnya, tapi aktif ini lebih ke arah kegiatan suatu kegiatan yang mungkin lebih profesional dan kesannya segar. Ya, mungkin karena dia warna putih ya, terus warna bening sorry ya, kesannya sama dengan air, tapi ada kesan menyegarkan. Jadi targetingnya seperti ini. Ya. Pengertian seperti ini. Lalu positioningnya. Nah, ketika sudah tahu target seperti itu, si Coca-Cola ini memposisikan dirinya di benak konsumen sebagai minuman klasik dan kebersamaan. Jadi kalau ada yang serba klasik dan sama-sama yang sifatnya klasik itu mungkin apa, kalau misalnya seringnya iklan tuh yang apa Idul Fitri ya tuh, terus klasik kan Idul Fitri ada terus kebersamaan. Ini Coca-Cola nih muncul nih.
Fanta diposisikan sebagai minuman yang ceria dan menyegarkan. Nah, kalau misalkan anak-anak kumpul atau bermain sama ini Fanta. Sprite dibagi sebagai minum yang menyegarkan. Ya, sorry, kalau Fanta tadi menyenangkan, Sprite sebagai minuman yang menyegarkan, seger. Ya. Nah, dari positioning ini si perusahaan Coca-Cola ini lalu menerapkannya pada iklan. Ya. Menerapkannya juga secara misalnya dikaitkan dengan marketing mix, produknya terkait dengan positioning tersebut, lalu price-nya terkait dengan kalau price standar, uh, place-nya, distribusinya juga seluruh dunia, tanda kutip. Ya. Terus promotionnya iklan-iklan pasti nyambung dengan dengan positioning tersebut. Ya. Jadi nggak mungkin dia memposisikan sebagai minum menyebarkan, terus iklannya berbeda, gloomy itu nggak mungkin. Ya. Atau cool nggak mungkin, pasti menyegarkan. Ya. Cool dengan menyegarkan itu dua hal yang berbeda. Nah, ini Coca-Cola Fanta Sprite, ini yang gede-gede dulu. Ada yang gede lagi. Nah, ini saya mencoba membandingkan dua raksasa burger, McDonald's dan Burger King. Dimana kalau McDonald's itu isinya burger, ada minuman soda, walaupun sekarang ada ayamnya ya, tapi tetap dia dianggap sebagai perusahaan restoran burger yang adanya di mana? Di seluruh dunia. Kalau dilihat segmentasinya secara demografi, ini semua kelompok usia. Bayi bisa nggak? Bayi bisa nongkrong di itunya, bukan berarti makanannya, tapi ikut nongkrong. Ya. Sehingga keluarga juga ada. Jadi kalau misalnya keluarga itu terkait dengan McDonald's tuh nyambung banget. Anak-anak, remaja, dewasa. Ya. Lalu secara geografi ini berbagai negara dan wilayah. Terus perilakunya mencari makanan cepat saji yang cepat dan konsisten. Psikografinya senang ngumpul, enak buat tempat ngumpul nih si McDonald. Sehingga apalagi buat keluarga ya, dalam hal ini targetingnya keluarga yang mencari pengalaman makan cepat saji dan nyaman ramah anak. Jadi McDonald itu biasanya ada tempat main anak, disesuaikan ya. Lalu remaja dewasa yang mencari tempat kumpul dengan menu makanan variatif. Ya. Ada aja mereka yang ngumpul-ngumpul di McDonald. Ya. Mungkin karena tempatnya asik. Ya. Jadi McDonald itu artinya apa? Dia ketika dia jualan burger atau minuman soda, bukan itu saja sedang ditawarkan. Ya, tempatnya juga ada. Sehingga secara positioning menanamkan satu ide di benak konsumen itu penyedia makanan cepat saji yang ramah keluarga, menekankan nilai lokal, kenyamanan, konsistensi di seluruh lokasi globalnya. Jadi dimanapun McD berada, oh ini pasti sama rasanya, ya, di globalnya. Baik, kita coba lihat Burger King. Sama, burger, minuman soda, seluruhnya juga. Nah, tapi untuk demografinya menyasar remaja dan orang dewasa. Terus psikografinya mencari variasi dalam burger. Geografinya secara global dengan preferensi lokal. Nah, targetingnya konsumen yang mencari variasi dalam menu burger. Ya. Jadi kalau tadi si McDonald itu lebih ke arah suasananya, kalau di burger ini lebih ke arah makanannya, ya, dengan makanan yang beragam. Jadi positifnya menjadikan burger dengan pilihan yang lebih beragam. Mau yang aneh-aneh dan macam-macam, Burger King. Ya. Personalisasi dalam pengalaman konsumen. Jadi dalam hal ini konsumen mempunyai personalisasi terhadap pilihan burger tersebut karena bervariasi tersebut. Lalu, ini kalau saya dibandingkan dua perusahaan ini, McDonald menekankan pada keluarga dan anak dan suasana yang ramah anak. Nah, kalau Burger King menekankan pada remaja dewasa dengan penekanan pada personalisasi pesanan. Posisinya sebagai destinasi makanan cepat saji, keluarga dengan menu yang konsisten ikonik. Kalau Burger ini diposisikan itu O-nya kelebihan. Sebagai penyedia burger yang inovatif dan menekankan pilihan dari variasi menu. Untuk strategi penjualannya, nah ini dampak dari posisi tersebut, kecepatan layanan, harga terjangkau, dan menu yang konsisten seluruh dunia, menunjukkan personalisasi sana, variasi dalam burger, dan penekanan pada kualitas dan rasa. Contoh kasus dari burger. Oke, contoh kasus lagi. Nah, ini contoh mungkin yang lebih mendekat perusahaan-perusahaan mikro. Nah, profil produk. Nah, untuk profil produk ini Bapak Ibu yang tahu ya. Jadi apa yang ditawarkan paling ngerti ya. Nah, ini saya ini
mencoba mengangkat profil produk kesukaan saya ya. Tahu dengan isian tumis wortel dan kol dengan bumbu cabai rawit yang direndam air cabai. Wah, pasti pedas banget. Dijamin panas dalam. Tanah pelanggan potensialnya saya melihat bahwa warga di sekitar rumah. Ya. Jadi ranah pelanggan potensial, saya nggak mau jauh-jauh, yang paling dijangkau ranah warga di sekitar rumah. Terus saya segmentasi, ya, yang kira-kira doyan tahu isi presiden siapa? Rata-rata umum, sehingga saya mengklasifikasikannya, mensegmentasinya menjadi 18-40 tahun, ada laki-laki juga doyan, perempuan juga doyan, yang kumpul-kumpul juga, apalagi yang kumpul-kumpul ya, nyemil-nyemil tahu ya, pasti doyan. Kumpul-kumpul itu pada saat apa? Nongkrong, nah, arisan, ronda, ini saya lihat nih ronda, hajatan, nah, pengajian, nah, ini saya lihat nih ada nih. Sehingga kalau saya berdasarkan apa segmentasi tersebut, saya bikin profilnya, jadi karakteristik tersebut saya bikin profilnya, umur 30-40 tahun perempuan yang pengajian, atau 30-40 tahun yang laki-laki yang ronda. Secara umum yang doyan ngemil. Nah, sebagainya. Segmentasi, 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 segmentasi. Targeting, wah saya ambisius nih targeting. Saya layani semua. Tapi saya lihat kemampuan saya. Saya mampu produksi 100 piece per hari. Ini kalau saya layani semua, ini bisa. Tapi kalau misalnya ternyata ke depannya apa yang dilayanin itu permintaan menambah, nanti harus dipertimbangkan. Apa kami sanggup 100 piece per hari bisa melayani mereka? Dia harus bisa, misalkan kebutuhannya 200, bisa nggak 200? Saya sanggup nih 100. Positioning, saya memposisikan tahu isi cabai pedas ini, tahu isi pedas ini untuk kumpul-kumpul. Pokoknya kumpul-kumpul cocok nih di tengah-tengah kumpulan tersebut. Mau arisan kayak, mau ronda kayak, mau jalan kayak, mau pengajian, nah ini cocok nih. Ya. Jadi saya memposisikan bahwa kalau semakin pedas itu semakin semangat pada saat kumpul-kumpul. Ya. Nah, strategi pemasaran ini saya manfaatkan, misalkan saya buka booth depan rumah dengan pesan yang saya arahkan langsung buat semangat kumpul-kumpul. Mungkin kalau misalkan dari sisi brandingnya atau dari sisi brandnya, saya menekankan semangat kumpul-kumpul tersebut ya dengan tahu pedas. Ya. Jadi kalau misalnya kumpul-kumpul kan dengan tahu pedas jadi berapi-api, semangatnya jadi apa? Wah, jadi istilahnya kalau kita diskusi tentang sesuatu akan lebih banyak solusi yang keluar. Nah, itu saya posisikan seperti itu. Jadi strategi pemasaran juga untuk depan rumah aja. Saya nggak mau lebay apa misalkan sosial media segala macam. Kenapa? Karena saya melihat ranah pelanggan potensial itu adalah warga di sekitar rumah saya yang saya istilah bisa saya colek. Jadi lewat itu saya colek, seperti itu. Nah ini untuk kasus tahu si pedas. Jadi saya posisikan seperti itu, ya, positioning di benak mereka yang suka kumpul-kumpul tersebut. Ada lagi kasus, contoh kasus ayam goreng kriuk. Jadi profil produknya, sekali lagi nih profil produknya, silakan punya Bapak Ibu sekalian, ayam goreng kriuk, kami goreng dengan bumbu kriuk. Atau misalkan mau lebih spesifik lagi, sayap ayam goreng dengan bumbu kriuk. Atau drumstick, apa ayam goreng dengan bumbu kriuk. Ya. Atau misalkan ayam goreng utuh dengan bumbu kriuk. Nah, silakan. Ya, dalam hal ini saya ayam goreng secara umum dengan bumbu kriuk. Karena pelanggan potensialnya adalah warga sekomplek. Jadi warga sekomplek ini jadi menurut saya ini pelanggan potensial. Lalu saya segmentasi nih. Komplek ini bisa nggak saya layani semua? Wah, kayak nggak bisa. Bagi-bagi dulu deh. Ada siapa aja sih di kompleks saya? Ada laki-laki, perempuan. Itu yang paling umum. Ada remaja, ada dewasa, ada jomblo, ada yang ngekos, gitu. Ada keluarga kecil, ada keluarga besar, ada yang sibuk, ada yang pulang malam. Terus saya berdasarkan karakteristik tersebut, saya bikin profilnya. Laki-laki jomblo yang pulang malam. Jomblo pulang malam itu nggak sempat masak, dia aja yang goreng kriuk. Orang tua sibuk ini dari analisis saya, orang tua sibuk. Sehingga kalau misalnya pulang malam,
sibuk tersebut, sehingga kalau mau ada anaknya mau praktis jelas goreng bumbu kriuk, jelas rasanya, jelas bentuknya. Lalu saya targeting, wah ya, saya targeting keluarga muda dengan anak yang cenderung mencari makanan cepat saji dan praktis. Nah, sehingga saya posisikan buat mereka, keluarga muda tersebut, kalau misalkan dikaitkan dengan iklan segala macam, ini keluarga muda yang punya anak-anak, yang apa, yang istilahnya butuh makanan mudah, cepat, enak, dan kriuk. Kekuatannya di makanan mudah, cepat, enak, dan kriuk. Terus strategi pemasarannya bagaimana? Biasanya keluarga sekomplek itu ada WhatsApp group, atau misalkan saya juga menyediakan WhatsApp ya, karena warga sekomplek kalau pesan WhatsApp pembelian apa pemesanan bisa langsung bisa saya antar, nggak perlu datang ke booth ya. Pembayaran via transfer ya, kan karena mudah, cepat, enak, kriuk ya. Pembayaran via transfer, pesan WhatsApp langsung bayar via bank secara online ya. Lalu langsung diantar ke tempat ya, naik sepeda ya karena warga sekomplek, oh cepet sampai gitu ya. Atau yang mau datang langsung ke via booth juga boleh ya. Nah, dari sini saya memposisikan bahwa produk saya ini mudah, cepat, enak, dan kriuk. Bagi siapa? Bagi keluarga muda dan anak-anak yang cenderung mencari makanan cepat dan praktis. Lalu eh, contoh lagi kasus. Nah, ini baju koko. Sudah mulai dekat Ramadan. Nah, baju koko. eh, Baju koko ini. Oh, ada pesan. 2035. Baik. Baik, Kang Ucus ya. Langsung 20, baik, baik, baik. 2040 sekarang sudah 2018. Baik. Baru dapat pesannya nih. Oke, tentang. Oke, mohon maaf ada gangguan sedikit. Ada pesan dari Kang Ucus tadi yang saya baca. Oke, Kang, sip, diterima pesannya. Baik, baju koko. Nah, ini baju koko segala warna, segala pola, segala ukuran, segala usia. Ini profil. Saya produsen baju koko, produsen dan distributor sekalian ya. Produsen dan distributor, retailnya juga saya pegang semua. Misal gitu ya, ambisius. Karena pelanggan saya, wah, tapi kalau keluar provinsi kayak susah, udah DKI Jakarta aja. DKI Jakarta tuh ada apa aja sih? Dasar geografi, Jakbar, Jakut, Jaktim, Jakpus, Jaksel. Kepulauan Seribu, oh, ntar dulu deh, ya ini dulu deh, yang paling gampang diraih secara transportasi darat. Lalu apa kan karena segala warna, segala pola, segala ukuran, segala usia, balita, oke. Okay. Remaja, yes. Dewasa ada, laki-laki pasti, untuk wanita kayaknya enggak. Terus Muslim, ya. Kalau Muslimah enggak dulu, ya, mungkin enggak lebih tepatnya. Yang ada situasinya mungkin ada pengajian akbar, pengajian rutin, yang berkaitan dengan segmentasi perumahan, yang terpikirkan di segmentasi perkantoran, kepikiran apa lagi, kampus, pikiran lagi mungkin dengan karena baju koko terkait laki-laki cari jodoh. Jadi dari seluruh segmentasi ini, karakteristik ini saya bikin profilnya, yaitu ayah, anak remaja, dewasa, pelajar akbar, dan lain sebagainya. Profilnya dibuat sebanyak mungkin, sesuai dengan apa yang kita istilahnya mungkin kita cari informasinya. Nah, ini targetingnya kebetulan saya menargetkan dewasa yang cari jodoh di bulan Ramadan. Misal, nih saya targeting, banyak ternyata yang jomblo banyak nih, saya lihat nih. Bulan Ramadan udah deket nih. Ya, terus masjid biasanya jadi ajang ibadah plus plus. Nah, ya. Jadi bukan ajang ibadah aja, tapi ajang ibadah dan ajang ketemuan. Lalu saya positioningkan untuk mereka-mereka ini bahwa koko ini menjadikan jadi lebih muslim berkualitas. Asumsinya adalah muslimah mencari muslim berkualitas, dengan pakai koko ini terlihat lebih muslim berkualitas. Itu yang saya tanamkan di benak mereka yang cari jodoh di bulan Ramadan tersebut.
Lalu strategi pemasarannya saya gunakan marketplace ya karena DKI Jakarta ini luas ya. Terus saya gunakan media sosial dengan penekanan bahwa jadi lebih muslim yang menjadikan lebih muslim berkualitas. Lalu strategi pemasarannya untuk sisi price saya menekankan juga diskon Ramadan ya. Kalau Ramadan lewat nggak bisa lagi loh dapat diskon ya. Lalu saya mungkin memanfaatkan tanda tanya pelataran masjid untuk serangan secara langsung ke konsumen-konsumen retail ya. Jadi ini strategi pemasaran yang saya mungkin usulkan ya. Lalu contoh kasus ini terakhir kayaknya. Oh ya, contoh kasus sepatu. Nah, ini misalnya sepatu sneaker ragam warna menengah ke bawah ini profilnya. Karena pelanggan potensial sepatu itu siapa yang pakai sih? Biasanya siswa, kampus, sekolahan, tempat kursus. Segmentasinya segmentasi mahasiswa, mahasiswi, ya kan, ragam warna ya. Yang S1, S2 kayaknya sudah profesional, mungkin kalau ragam warna tuh terlalu apa gitu. Ya, mungkin kalau S2 tuh pantofel udah. Ya. Siswa atau siswi, ya, SD, SMP, SMA, negeri, swasta. Negeri, swasta, negeri. Oh, negerinya ada dua, jadi negeri banget. Lalu targetingnya siapa? Pelajar. Di sini saya bikin karakteristiknya, bikin profilnya pelajar SMP negeri. Kenapa? Menurut saya mereka udah tidak imut lagi karena udah menjelang dewasa dan tapi belum dewasa. Ya, jadi ada kemungkinan cocok dengan penawaran yang saya tawarkan. Saya posisikan bahwa mereka ini walaupun SMP ini keren dalam jangkauan. Produk ini keren dalam jangkauan. Jadi ketika melihat produk ini adalah mereka bayangkan keren, namun terjangkau. Ya. Bukan berarti murahan, tapi terjangkau. Jadi bisa sama-sama keren. Lalu strategi pemasarannya biasanya kalau SMP ini mungkin yang dalam bayangan saya yang paling tepat nih kerjasama dengan koperasi sekolah. Ya. SMP sudah main sosial media, iya. Cuman dalam bayangan saya biar tepat sasaran, ini lebih tepatnya dengan koperasi sekolah karena lebih menusuk langsung ke SMP tujuan tersebut. Ya. But in this case, ini dalam sudut dalam mengambil semua ilmu semua yang saya sajikan ini dari sudut pandang saya yang mungkin bisa jadi berbeda tergantung pengalaman dari Bapak Ibu sekalian. Ya. Mungkin masih ada waktu sedikit. Oh masih ada. Nah, kaitan dengan teori-teori lainnya. Nah ini lebih teoritis. Ya. Jadi apa hubungan dengan marketing mix? Ya, output STP menjadi dasar input. Ya, misalkan tadi produk, karakteristik produknya. Ya, udah tahu misalkan karakteristik produk seperti itu ya nanti di marketing mix karakteristik produk harus cocok dengan segmenting target position tersebut, price penetapan harganya, ya, place distribusinya, promotion iklannya, sehingga contohnya mungkin kalau ini contohnya saya bikin ponsel cerdas ya, ada merek ponsel cerdas inovatif, handal dan selalu terdepan dalam teknologi untuk target segmen usia 23 25-34 tahun dengan minat tinggi pada teknologi dan kecenderungan untuk mengadopsi produk baru yang menonjolkan keunggulan dan perbedaan produk dibandingkan dengan pesaing dengan penawaran diskon khusus atau paket harga yang lebih terjangkau untuk konsumen dengan anggaran terbatas, konsumen mereka tadi, di mana dipromosikan di media sosial. Ya. Ini dari segmenting targeting positioning, saya terapkan di marketing mix. Sekali lagi, STP ini merupakan bagian marketing, dan strategi marketing ini biasanya menggunakan marketing mix. Ya. Jadi disesuaikan. Lalu, ini kalau pernah mendengar value proposition canvas. Nah, value proposition canvas ini satu tools lagi, satu analisis tool untuk mempertajam fitur dan fungsi dari satu produk yang ditawarkan. Apa hubungannya STP dengan value proposition canvas? Ya, output STP ini bisa memberikan deskripsi segmen termasuk kebutuhan dan preferensi khusus berdasarkan psikografis misalnya dan perilaku konsumen. Ya, yang nanti bisa jadi input dari PVC terkait gain dan pay dalam PVC berdasarkan psikografis dan perilaku. Misalkan tadi contoh ponsel membeli ponsel baru yang dimana pain-nya tidak sesuai preferensi, gain-nya sesuai gaya hidup. Ya, penderitaannya apa, kesulitannya tidak sesuai preferensi dan gain-nya sesuai gaya hidup. Ya, nanti mungkin untuk video kanvas kalau ada kesempatan bisa dibahas lebih lanjut. Ini menarik karena VPC ini bisa membuat suatu misalkan produk yang sama, tahu misalkan, tapi dengan VPC, dengan analisis VPC bisa jadi tahu yang mungkin dengan value yang lebih berbeda. Ya. Tahu isi misalnya tadi. Lalu terkait dengan
apakah ada apa hubungan antara STP dan bisnis model kanvas? Nah, di sini waktu STP ada kelompok segmen yang dipilih untuk dijadikan fokus pemasaran berdasarkan data demografi dan data geografi, psikografi, dan perilaku konsumen. Nah, di mana input dari BMC tersebut ada customer segmen yang merupakan kelompok segmen yang merupakan fokus pemasaran dan yang membutuhkan value proposition. Misalkan dari kita bedah-bedah tadi segmen targeting positioning, pria wanita usia dari 5-34 tahun dengan minat tinggi pada teknologi dan kecenderungan untuk mengadopsi produk baru. Di mana customer segmennya adalah pria wanita 5-34 tahun dan value propositionnya adalah minat tinggi. Value-nya adalah produk dengan mempunyai produk baru dengan teknologi yang tinggi, ya, dengan teknologi. Ada saya mau masukin sedikit ini, masih ada waktu mungkin. Masih. Baik. Marketing era. Nah, ini karena tadi berhubungan dengan marketing, ini marketing era mungkin saya sedikit jadi apa? Bisa jadi bahan berpikir, jadi bahan-bahan diskusi. Ini fase-fase pemasaran yang mencerminkan perubahan besar dalam cara perusahaan memahami dan berinteraksi dengan pasar serta konsumennya. Dari konsep marketing era 1.0 hingga 6.0. Apa itu 1.0 dan 0.0? Jadi kalau fase 1.0 itu cenderung pemasaran terkait dengan fokus pada produk itu sendiri. Dan ini sebenarnya yang paling sering dilakukan. Jadi ketika melakukan pemasaran, menekankan terhadap keunggulan produk itu sendiri, tanpa melihat bagaimana konsumen bisa menerima keunggulan produk tersebut. Jadi apa? Ini boleh saya bilang mungkin kalau untuk di STP, jadi sisi positioning itu lebih ke arah produknya, bukan betul lebih ke arah produknya, tapi dengan tidak berlandaskan konsumennya. Ya. Di sini kalau marketing 1.0 ini contohnya nih, kalau tapi ini 1.0 sudah merupakan era marketing yang sudah lama berlalu, tapi masih dipakai sampai saat ini. Ya. Mungkin kalau tadi saya sempat lihat ada jualan cilok cepat saji. Cilok cepat saji itu istilahnya dia memberikan pesan bahwa itu cilok cepat saji, tapi untuk siapa dan bagaimana itu nggak jelas. Saya mengambil contoh tadi. Kalau yang kedua, ini sudah era pelanggan, dari produk ke konsumen. Jadi lebih menekankan relasi hubungan dengan pelanggan. Saya cantik dikit. Nah, kalau 3.0 ini nilai. Ya. Jadi nilai dan tujuan bersama. Ya. Kalau pertama tadi produk tok, kalau yang kedua tadi pelanggan, ya, jadi pelanggan ini maunya apa? Ya, kita sesuai dengan maunya pelanggan. Kalau tiga ini era nilai. Jadi nilai dari suatu produk tersebut yang bisa diraih bersama dengan konsumen. Ya. Etika dan dampak dan sebagainya. Ya. Lalu 4.0 yang paling sering kita dengar era 4.0, era digital. Ya. Jadi memanfaatkan teknologi digital, jadi berkaitan dengan teknologi digital. Tujuannya apa sih dengan teknologi digital ini? Ini meraih yang sebelumnya nggak bisa diraih. Kalau misalkan target pelanggan saya sekitar komplek, udahlah, nggak usah pakai digital-digitalan. Kita pakai colek aja. Tadi kalau misalnya tadi DKI Jakarta, yang tidak mungkin dicolek dalam sulit untuk mencolek semua segmen konsumen, era digital. Digital sangat-sangat bermanfaat. Kalau marketing 5.0 era interaksi, sedangkan 6.0 era kolaborasi. Ya, era interaksi ini kalau contohnya sudah penggunaan augmented reality, jadi beyond lebih lagi dari era digital. Kalau era kolaborasi ini di mana istilahnya si konsumen dan si penjual ini atau produsen ini saling istilahnya memberi masukan. Era kolaborasi. Nah, dalam hal ini mungkin dengan adanya era-era seperti ini bukan berarti kita latah terus ikut-ikutan. Misalkan kalau pemanfaat teknologi kecerdasan tadi mungkin sempat dibilang ada AI, ya, terus harus latah ikut-ikutan AI segala macam, tidak harus, ya. Apalagi latah kita pakai jualan lontong pakai augmented reality aja, ya. Nggak harus seperti itu, ya.
Jadi di sini hanya sebagai suatu elaborasi bahwa nanti ke depannya bahwa teknik-teknik era marketing ini sudah sampai pada era kolaborasi. Namun ketika kita menunjukkan bahwa kita akan pakai 4.0 tergantung dari produknya itu sendiri, itu nggak masalah. Ingat, big picture-nya adalah bagaimana suatu produk itu bisa sampai pesannya ke konsumen dan terjadi pertukaran menguntungkan konsumen dan menyenangkan hati konsumen dan menguntungkan perusahaan. Pada dasarnya seperti itu. Baik, mungkin ada sedikit lagi ini, mungkin saya kaitkan tadi segmenting, targeting, positioning dengan marketing era. Namun karena keterbatasan waktu, mungkin saya kembalikan ke Kang Ucus untuk ini dilanjutkan. Monggo Kang Ucus, soundnya belum. Tuh. Oke, saya ulang lagi. Luar biasa ya. Terima kasih Mas untuk apa namanya sharingnya hari ini. Ini Mas Arief ini memang spesialis urusan marketing. Jadi banyak pemikiran-pemikiran beliau yang memang atau paparan beliau yang sangat bermanfaat sebenarnya buat kita. Jadi buat teman-teman, sebelum saya juga pengen nanya sebenarnya sama Mas Arief nih. Ini kan kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Mas Arief ya. Ya, ya, Nah, saya mau nanya nih, tapi sebelum saya mau nanya, saya mau minta dulu teman-teman yang hadir ya, yang mungkin tadi ada sebagian bilang suaranya Mas Arief agak berebet, kurang begitu kedengeran. waduh. Enggak, Mas Arief, di tempat saya jelas, di Oh, tempat oke. saya jelas. Enggak, Baik, baik. artinya memang saat ini karena cuaca juga kadang-kadang lagi naik turun, eh, ini memang sinyal di beberapa tempat kurang baik. Jadi ya mungkin mereka akhirnya memang agak agak sulit memahami apa yang Mas Arief sampaikan tadi gitu loh. Tapi sebagian sih mungkin nggak ada masalah ya. Ada beberapa ya yang sampai akhirnya keluar karena memang merasa karena dia nggak begitu dengar. Tapi mereka tertarik, makanya mereka minta materinya Mas Arief. Boleh dong materi, saya benar-benar ini berebut-berebut. Kadang-kadang karena saya lihat dari tadi ada orang keluar masuk, dia doang keluar masuk keluar masuk. Artinya sinyal dia Sinyal. Ya. kick out gitu ya. Nah jadi mungkin itu. Nah buat teman-teman yang masih ada di sini, yang ingin bertanya, silahkan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, oh, STP itu kalau kaitannya dengan bisnis sehari-hari, Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa yang dirasa ada kesulitan atau yang ingin ditanyakan kalau dikaitkan dengan bisnis sehari-hari? Silahkan aja ditanyakan karena biar nanti Pak Arief akan jawab ya. Pak Arief akan jawab karena semakin nyata kasus yang memang dialami oleh teman-teman khususnya terkait dengan segmenting, targeting dan positioning ini akan semakin enak buat teman-teman yang lain juga belajar gitu loh ya. Nah, sambil apa namanya nunggu pertanyaan, tolong bisa di-chat ya, tolong bisa di-chat pertanyaannya, silahkan nanti akan dibacakan oleh saya. Sambil nunggu yang teman-teman yang ada yang mau nanya, saya yang mau nanya nih, Mas Arief. Ya, silakan. Mas Arief, itu kan kita bicara tadi marketing udah sampai 6.0 ya. Ya, Udah eranya kolaborasi, artinya udah saling saling apa namanya berhubungan satu sama lain. ya. Udah nggak cuma bicara produk lagi. Nah, saya cuma mau nanya gini. Ini soalnya banyak yang nanya, ada bukan banyak ya, beberapa. Karena pagi ini saya baru juga ngobrol sama rekan yang apa namanya, yang memang lagi diskusi masalah masalah hal ini sebetulnya kok tumben Ya. gitu. Pas. Masalah segmenting, Mas. Kan kita eranya sudah interaktif, eranya sudah saling menentukan segmentasi itu dimulai dari mana? Apakah kita nyocokin produknya ke pasar atau kita mengamati pasar dulu baru kita cocokkan dengan produk kita sehingga nanti kita bisa tahu segmennya yang mana yang cocok ya, karena kan kita lihat kalau kita jualan sesuatu tentunya yang dibutuhkan pelanggan ya. Ya. Kalau misalnya kita cuma menerka bilang gini, oke saya mau yang segmen ini, ternyata segmen itu nggak suka sama produk kita, itu nggak jalan juga kan artinya. Ya. Nah ini yang saya ingin tanyakan, supaya teman-teman di sini juga paham, segmentasi itu dimulai dari siapa? Dari kitanya dulu yang ngetek satu kelompok, ini segmen gue,
atau justru apa namanya mereka mereka dulu dilihat eh, eh, kecenderungannya apa baru dicocokin ke kita jadinya segmen itu bisa nyampurnya ke situ gitu loh. Bisa ditentukannya dari situ. Kira-kira gimana, Mas? Baik. Jadi tadi saya sempat contoh-contoh tadi. Uh, bentar. Oke, oke, oke. Mohon maaf, bentar. Baik. Hmm. Jadi kalau contoh-contoh kasus yang saya berikan ini eh, terkait dengan produk-produk yang biasanya mass market. Jadi Ya. bukan big market, jadi mass market itu yang secara umum, tapi kita melihat kekuatan kita dalam melayani mass market tersebut. Sehingga ketika kita tahu kita punya satu produk yang sebetulnya mass market punya nih, ya. Jadi yang ditentukan pertama kali adalah profil produk tersebut. Hmm. Di profil produk tersebut, kalau mass market, kalau kita bilang mass market itu pasti pelanggan potensialnya ada. Hmm. Pasti kita bisa melayani mass market tersebut. Hanya saja kita pengen lebih tajam bisa melayani mass market dari mana nih, yang apa yang Hmm. sesuai dengan produk saya, yang lebih Hmm. tepat gitu. Jadi Hmm. nggak belaur misalkan sepatu cowok sama cewek sama enggak. Ya. Jadi Hmm. walaupun mungkin sepatunya cowok sama cewek sama, tapi diposisikan cowok yang mana yang paling menguntungkan. Yang kira-kira ketika saya punya produk bisa memproduksi, produksinya itu kalau saya bilang efektif dan efisien dengan jumlah yang sama, tapi ketika ditawarkan ke segmen ini itu lebih menguntungkan dari ketika ditawarkan ke Oh. segmen. Ya. Jadi profil dulu, profil produk dulu. Ya. Namun intermezzo dikit, bukan intermezzo dikit, apa sedikit pemberitahuan bahwa saya juga pernah melihat satu penerapan STP ini dari pemecahan pelanggannya dulu, calon pelanggannya, baru Hmm. ditentukan produknya. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Cuma dalam hal Ya. ini karena saya yang saya contohkan adalah produk-produk yang sifatnya mass market, jadi pelanggan potensial Hmm. pasti ada. Saya cenderung untuk menentukan profil produknya dulu. Yang Oke. paling mengerti produk itu siapa sih? Pasti UMKM itu sendiri. Hmm. Yang paling mengerti produknya sampai ke detail-detailnya. Nah, misalkan kalau misalnya tahu isi pedas itu cabenya berapa, level yang berapa gitu, misalnya tahu isi pedas yang bisa mematikan sama tahu isi pedas yang biasa-biasa aja. Nah, itu profil itu UMKM. Ketika kita tahu kita punya profil produk tahu isi pedas, nah, contohnya tahu isi pedas aja lebih menarik. Oke. Oke, Mas. Artinya pada saat itu kita tentukan produk kita, baru akhirnya kita tentukan kira-kira produk ini yang suka siapa gitu ya. Betul. Karena itu lagi, karena saya Jadi tingkatnya asumsi adalah dong Mas ya, nggak pakai apa namanya, kita asumsikan oh yang suka pedas ini ternyata kebiasaan perempuan atau apa ya, betul. gitu mungkin. Karena mass market. Ya, Karena mass kecuali market kalau ya, karena siapa aja bisa sebenarnya menikmati ya, ya. nah itu. Oh. Kan kalau UMKM itu kalau saya lihat kecenderungannya adalah memang produk-produknya adalah mass market. Mm-mm. Sehingga ketika dia punya produk yang sama, nah ini gimana caranya agar bisa menjadi suatu pembeda Hmm. terhadap kompetitor tersebut yang kira-kira mungkin dia menargetkannya lebih tepat. Kan seperti itu. Oke. Sama-sama tahu isi, tapi saya Ya. istilahnya menyasar ke ibu-ibu pengajian. Kenapa ibu-ibu pengajian? Ibu-ibu pengajian ngajinya tiap hari. Ada nyanyi terus tiap hari gitu. Jadi saya lebih tepat sih ketimbang ketimbang kompetitor yang mungkin dia menawarkan tahu isi beras tapi secara umum ya. Betul Kan betul. yang lewat nggak jelas. Tapi kalau misalnya ibu pengajian, saya wah ini ibu pengajian. Saya tarik kata langsung, saya kenal dengan ibu pengajian tersebut, saya tawarin. Mungkin kalau ibu Oke. pengajian, kalau misalnya ngaji diskon, misal seperti itu. Jadi ada profil produksinya, terus mengerti ranah pelanggannya, baru bisa langsung segmenting, targeting, positioning. Dan setelah itu baru diapain. Lo udah positioning diapain? Dibikin strateginya. Mau diapain ya hasil yang kita dapatkan. Oke. Gitu. Sip. Ini udah ada pertanyaan nih dari Teismi. Ya, Teismi. Ini Teismi nanya, bagaimana cara mempertahankan produk yang kita jual agar tetap stabil dengan ramainya banyak penjual yang sama. Nah, artinya produknya nih gini, asik-asik mau bikin diferensiasi, pusing juga ya. Lihat kok orang kan kebanyakan sekarang ATM ya, Mas.
Ya, Jadi ya pokoknya amati, tiru, ketiplek gitu kan. Ini yang lagi rame nih ya, amati, tiru, ketiplek. Itu yang apa kayak konten kreator yang lagi rame di IG nih. Tapi intinya adalah pada saat kita lihat mempertahankan produk yang notabene sebenarnya sama gitu loh ya. ya, Oh, jualannya gimana caranya supaya bisa stabil? Ini ada dua produk yang sama, mainnya di dunia yang sama, segmennya juga sama gitu kan. Gimana bisa mempertahankan produk itu biar tetap stabil nih penjualan? baik. Jadi seperti yang sudah sampaikan di awal tadi bahwa Hmm, STP ini terkait dengan psikologi sebenarnya, ya consumer behavior. Jadi yang ditanamkan perbedaan itu di mana? Bukan di mana-mana, tapi di benak konsumen tersebut. hmm, Sehingga ketika dibilang bahwa ini ada satu dan sama antara satu dan lainnya, nah kalau saran saya mulailah lakukan STP hmm, pada produk tersebut, yang nantinya positioningnya apa bisa terlihat beda dengan jadi pesan yang disampaikan ke konsumen bisa terlihat beda dengan kompetitor tersebut. Contoh hmm, tahu isi tadi, misalnya sama-sama jualan tahu isi, tapi kalau misalkan saya mungkin lebih menekankan pada pesan bahwa tahu isi ini cocok untuk pengajian. Karena saya tahu ada pengajian tiap hari, sedangkan tahu isi yang lain itu mungkin dia secara umum. Ya. Jadi dilakukan segmenting, targeting, positioning. Yang nantinya ketika sudah positioning tersebut, coba di sederhananya mungkin apa kalau seperti saya lihat tadi ya, cuman sekedar bilang cilok siap saji. Ya jangan seperti itu pesannya gitu. Ditekankan lagi di apa sesuai dengan karakter atau profil konsumen yang jadi sasaran tersebut. betul. Jadi misalkan tadi ibu pengajian, ya bikin aja gitu loh. Misalkan apa tahu isi cocok buat pengajian. Nah, jadi Hmm, secara apa? Secara selain dari konsumen tersebut akan melihat posisi di otaknya ya pengajian ya kan kalau misalnya orang kecuci otaknya pengajian pengajian lihat setiap lewat tuh pengajian 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 dia akan apa terbentuk contoh sederhananya mungkin kayak gini apa jangan lihat kiri ada apa, tempat nongkrong asik kita langsung lihat ke kiri secara psikologis. Nah itu yang diharapkan ketika sudah membentuk apa targeting segmenting targeting positioning tersebut yang ditanamkan jadi ada sisi brandingnya yang ditanamkan di benak konsumen sehingga menjadi suatu keunggulan kompetitif. Ketika sudah positioning ya jangan diam aja ya lakukan ya sederhananya bikinlah apa di print dibikin cakep istilahnya satu saya nggak bilang flyer ya mungkin bisa kalau misalnya mau keren sedikit standing banner gitu ya tapi disesuaikan maksudnya yang penting bisa menyampaikan pesan tersebut dari positioning nah gimana caranya itu ya, jadi bisa bisa aja berbentuk flyer atau bisa berbentuk apa bootnya sudah dirancang sedemikian rupa sehingga terlihat bahwa pesan tersebut memang yang ditonjolkan dari produk yang ditawarkan tersebut insya Allah bisa hmm. insya Allah bisa itu Kang Mecus. Sip ya. Jadi kesimpulannya nih Teh bahwa walaupun barang sama, ya walaupun barangnya sama, tapi kita lakukan sesuatu yang berbeda. Jadi bisa macam-macam di targetingnya kita bedain, ya, atau di pelayanannya kita bedain, atau di kemasannya kita bedain. Tinggal tergantung. Yang penting kita berbeda. Jadi kalau misalnya kayak tadi Mas Arief bilang tahu pengajian, misalnya Teh Ismi jualan tahu, kalau udah bicara pengajian, yang kepikir adalah tahunya Teh Ismi, bukan tahu orang lain. Intinya itu sih sebenarnya. Jadi nggak usah khawatir. Kalau misalnya memang ada kesamaan, ya kita cari faktor pembedanya di mana. Walaupun di giliran dimakan, ya tahunya itu juga. Isinya itu bentuknya begitu. Nah, cuman tinggal kita bedain aja nanti apakah di sini tahunya pakai topping ataukah di sini Ya, tahunya kemasannya pakai apa namanya boneka-boneka atau apa terserah lah pokoknya. Nah, itu misalnya pasarnya adalah pengajian, nah itu bisa. Ya. Nah, ini ada lagi apa namanya Mas? Untuk menentukan target market supaya tepat sasaran, apa aja sih yang harus dilakukan? Ini dari Bu Siti Nurjana. baik. Jadi tadi target market, kalau misalkan saya kaitkan dengan STP, mesti tahu dulu segmenting. Nah, sebelum segmenting, mesti tahu dulu ranah potensial pelanggannya. Ya. Jadi kita bisa misalnya terkait again, misalnya saya contohkan terkait dengan tahu isi, ini ranah pelanggan potensial saya warga di sekitar rumah. Ya. Kenapa? Saya merasa dari sisinya sendiri, saya beraninya warga di sekitar rumah.
Bisa nggak saya bilang warga kelurahan? Bisa. Bisa nggak Hmm. saya bilang DKI Jakarta? Bisa. Tergantung kemampuan. Jadi melihat dulu kemampuan, terus profil produk yang ditawarkan. Ya. Setelah mengetahui misalkan warga di sekitar rumah, ini kita lakukan segmentasi. Ya sederhananya saya tinggal misalnya sore hari duduk di depan, saya udah kelihatan tuh yang keluar kilir siapa sih. Atau misalkan sore suka ada pengajian, ibu-ibu rame-rame atau apa aja nggak kelihatannya bapak-bapak, atau misalkan malaman dikit saya lihat yang catur kumpul. Dari Ya. situ saya melakukan segmentasi. Ya. Saya karakteristik, saya kumpulin dulu, terus saya segmentasi. Ini Nah, yang pengajian nih siapa sih, ibu-ibu atau nah. misalkan apa yang kira-kira bapak-bapak nih umur berapa nih kira-kira kegiatannya apa, nongkrong doang atau ronda, atau misalkan ada anak-anak muda. Kebetulan kalau di daerah saya ini anak mudanya nggak ada. Kalau misalnya ada anak muda, mereka yang gimana sih, yang merokok kah, yang gimana kah gitu, yang nanti disesuaikan dengan penawaran produk tersebut. Hmm, hmm. Setelah disegmentasi, lakukan targeting tadi, menargetkan pasar. Ya. Misalkan dalam hal ini saya ambisius nih, gimana sih kalau misalkan saya layani semua itu target segmentasi, mampu nggak saya? Oh ternyata saya mampu, oh no problem, silakan dikuasai aja semua itu. Nah, apalagi misalkan di daerah saya ternyata tahu pedas isi itu nggak ada yang jualan, udah sikat Hmm. aja. Ya. Terus bagaimana cara saya menyampaikan pesan pesan ke apa, ke mereka-mereka ini. Ya, saya melihat kesamaan mereka adalah mereka doyan kumpul-kumpul. Kenapa? Secara logika, kalau ngumpul itu nggak sadar kita nyomot. Ya. Hmm, hmm. Apapun itu ya yang ada depan kita ya, nggak sadar kita nyomot. Nah, nyomot, 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 nyomot. Ya. Nah dalam hal ini saya menargetkan positioning bahwa mereka yang doyan ngumpul, nih tahu yang paling cocok nih. Apalagi kalau misalkan saya tambahkan harganya sangat warga banget deh, gitu. Sangat warga sini banget. Kalau warga lain boleh nggak ya? Boleh gitu ya. Tapi saya menekankan bahwa harganya warga sini banget ya. Jadi saya tahu bahwa ketika saya menawarkan tahu isi ini, target saya adalah warga di sekitar rumah saya, target ya. Jadi berdasarkan apa? Berdasarkan memang ranah pelanggan potensial saya yang saya sasar itu. Tapi bisa nggak kira-kira misalkan dari kelurahan, misalnya ranah pelanggan potensial kelurahan, terus saya segmentasinya lebih luas lagi, bisa-bisa aja. Ya. Namun dilihat nanti yang paling potensial seperti apa. Yang paling potensial untuk tahu isi ini, karena saya analoginya adalah, saya logikanya adalah untuk kumpul-kumpul, mereka yang pasti kumpul. Jadi itu sasaran saya. Yang nggak ngumpul, boleh nggak beli aja. Cuman kayaknya mungkin apa sih beli gitu ya. Jadi kalau untuk kumpul-kumpul, wah ini pasti beli sini. Ya. Pasti sasaran yang paling tepat. Gitu. Itu saya Oke. posisinya gitu. Gitu Kang Ucus, mungkin bisa menjawab atau mungkin ada pertanyaan kalau misalnya kurang jelas. Nah, kayaknya sih udah oke nih. Oke. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Yudi Purwana. Selamat malam Pak Kusuma. Pak Kusuma, ini warga Kusuma sama, aku juga Kusuma juga nih. Ya, produk saya asinan, mereknya buah Bumeli. Buah apa ini? Asinan buah. Bagaimana? Ini udah makin malam nih, saya suka selon kalau udah malam. Bagaimana membuat awareness, consideration, dan decision ke prospek sebelum jadi customer? Pertanyaannya berat, bro. Ya, apa? Ini udah mau jam 10, jam 9 nih, bro. Pertanyaan lu berat nih. Ya, Baik, gimana? istilahnya nih kan ada satu produk, jadi kira-kira kalau boleh saya sederhanakan, semoga benar. Ini sebelum jadi customer, ini di apa istilahnya diiming-imingi dulu nih, dipancing-pancing dulu sehingga bisa jadi customer. Kasarnya seperti itu. Ya. Kalau misalkan sederhananya, gimana seorang potensial customer jadi customer, yang paling sederhana itu kalau saya lihat adalah menggunakan tester kalau produk makanan. Karena rasa nggak pernah bohong. Hmm, Misal hmm, dia enak, pasti ini suka. Ya. Yang jadi permasalahan adalah kalau itu kan yang sejangkauan tangan. Ya. Bagaimana kalau misalkan dia tidak sejangkauan tangan? Ya. Yang misalkan di daerah yang misalnya dia di Jakarta, sasarannya di Bogor. Tergantung ranah pelanggan potensialnya. Ya. Apalagi kalau asinan itu biasanya kalau dari saya mungkin ibu-ibu ya, ibu-ibu atau cewek ya, asinan ya, serba asin, asin-asinan itu biasanya mereka yang doyan, ketimbang laki-laki ya. Tapi kalau dari ranah geografinya di mana aja bisa berada ya. Nah dari sini bisa di istilahnya gimana caranya orang yang tidak bisa diraih nyoba acara langsung bisa terpengaruh
dari apa merasakan hal yang sama dengan orang secara langsung. Nah, itu dari sisi positioningnya, ya. Dari sisi penyampaian pesannya. Yang ingin disampaikan tuh apa sih? Sehingga mereka tertarik. Yang paling bikin mereka tertarik untuk bisa beli itu apa sih dari pesan tersebut? Terkait dengan apa? Terkait dengan tadi segmenting, targeting, positioning dari produk yang ingin ditawarkan. Kalau misalkan asinan, sudah pasti pesan Hmm. utamanya adalah ini asin loh, asinan buah. Pesan utamanya. Tapi kalau ketika bersaing dengan yang lain, nah asinan buah ini pembedanya apa sih? Yang berbeda dari yang lain. Pembedanya misalkan sederhananya asinan buah yang dimana kalau pesan 20 sudah pasti seharga 10. Misalnya seperti itu. Itu sudah jadi faktor pembeda sendiri. Asinan buah, jika misalkan nggak terasa asin, kembalikan lagi ke tempat kami. Misal seperti itu. Jadi ada faktor-faktor pembeda yang bisa memancing mereka untuk beralih dari asinan buah yang lain ke asinan buah yang milik UMKM itu sendiri, ya, jadi milik sendiri. Atau misalkan asinan buah, misalnya kalau misalnya saya kaitkan dengan scamper mungkin ya, segmenting combine adapt modify asinan buah sudah pasti asinan buah yang extra large, asinan buah tetap, tapi faktor pembedanya apa, extra large. Nah, doyan extra large ini siapa? Nah, asinan buah yang warnanya pink, nah, misalnya seperti itu. Jadi ada faktor pembeda yang kira-kira faktor hal-hal yang kira-kira bisa memancing orang untuk mencoba. Nah, kan tadi Hmm. bilang sebelum menjadi pelanggan kan, Hmm. setelah dicoba enak, alhamdulillah jadi laku. Nah, seperti itu. Again, bisa diterapkan segmenting, targeting, positioning ke siapa sih ini mau dicobakan. Nggak semua orang dicobain. Misalkan saya mau asinan buah, setiap orang yang lewat, wah, coba Pak, coba Bu, coba Nak, coba Kek, coba Nek, coba satu angkot nih. Nggak, sampai sendiri. Lebih baik langsung diklasifikasikan terhadap segmen yang paling sesuai dengan asinan tersebut. Siapa sih? Hmm. Again, kalau menurut saya pribadi, mungkin ibu-ibu atau cewek ya, cewek di bahasa Buku ya. pengajian gitu ya. Ya, tapi bisa Datang aja ke saya salah. pengajian bagi-bagi tuh. Terus nyoba. Tapi bisa aja saya salah. Bisa aja nanti setelah tanya, oh enggak, ternyata yang doyan tuh nenek-nenek, misal seperti itu. Nah, itu yang perlu perlu apa? Perlu ngobrol. Mungkin perlu berdiskusi dengan Kang Ucus yang apa? Mungkin punya tahu lebih banyak mengenai apa target pelanggan potensial dari suatu produk. Karena saya sendiri nggak jago di masalah asinan, tapi itu menurut pendapat saya. Jadi semoga dari tadi bagi-bagi atau menarik perhatian tersebut, jadi customer. Semoga seperti itu. Itu Kang Oke, Ucus. Ya semoga menjawab. oke. Semoga menjawab ya Pak Yudi apa ininya jawabannya tadi. Ya pokoknya intinya memang ada trial, Kak. Ada trial supaya memang memang orang mau nyoba ini kan mencoba untuk orang nyoba dulu sebelum dia jadi customer. Apa sih yang mesti dilakukan? Ya kita memang harus melakukan sesuatu ya itu tadi tes apa namanya tes produk atau apa itu penting banget apalagi untuk makanan. Makanan itu biasanya ya tes produk sih. Kalau mereka ngerasa happy, ya mereka akan terus. Dan begitu dikasih, langsung dikasih special price. Oke, nah ini kebetulan waktu sudah menunjukkan 20.54 ya. Eh, buat teman-teman yang di Manokwari mungkin masih bergabung, ini udah mau jam 12 ya. Berapa menit lagi udah jadi jam 12. Mungkin saya hanya menyimpulkan saja ya sebelum saya tutup bahwa STP itu fungsinya penting banget buat kita di dunia pemasaran sebelum kita melakukan yang lain-lain. Sebelum kita bikin program, sebelum kita bikin campaign, sebelum kita bikin iklan, sebelum kita ngapa-ngapain, kita harus punya dulu siapa yang mau pakai barang kita, gitu loh. Dipastikan mereka memang tepat buat produk kita nantinya, ya. Nah, saya berharap bahwa ini bahasan hari ini bisa membantu Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk bisa menambah wawasan ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Mas Arief atas waktunya ya. Sama-sama. Siap atas waktunya untuk berbagi sama kita. Buat teman-teman yang memang mungkin masih ada pertanyaan, silakan taruh di grup. Nanti kan kita kan ada grupnya nih, taruh aja di situ. Nanti akan disampaikan, saya akan tanyain ke Mas Arief. Nanti jawabannya akan kita share di grup ya. Kurang Baik. lebihnya begitu. Akhir kata sebelum kita tutup, yuk kita foto-foto sepukul ya. Buat yang bisa pasang kamera biar di foto nih ya, biar kelihatan ganteng cantiknya.
di malam hari ini ya. Tolong panitia ya di foto. Ini ada 3 slide. Slide pertama saya mulai 1, 2, 3. Slide kedua saya mulai 1, 2, 3. Slide ketiga ya, slide terakhir 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu sekalian, teman-teman, warga Swadiji UKM Connect. Jangan lupa nanti ikut lagi yang program di hari Kamis besok ya. Kita akan belajar prototyping. Ini menarik karena bagaimana bikin produk sebelum dipasarin. Ini ada yang nggak absen. Tolong absen nih masih sempet nih. Coba tolong kasih absennya dulu nih, panitia. Tolong sebentar aja. Mumpung saya masih ngoceh nih ya, tinggal 4 menit, lumayan lah ngoceh 4 menit, masih kasih absen. Silakan yang mau absen, absen dulu. Karena dengan absen itu bisa dapat sertifikat, ya, bisa dapat sertifikat. Nanti juga akan diberikan materinya dari Mas Arif yang luar biasa tadi. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Mas Arif, buat teman-teman, buat semuanya. Semoga apa yang diberikan hari ini bisa menjadi tambahan wawasan, bisa membantu kita mungkin untuk berkembang, bisa membantu kita untuk bisnis kita jadi lebih lancar ke depannya. Amin. Akhir kata, saya tutup acara ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah atau ada yang kurang berkenan dari pelayanan kita, tolong diisi di survei kalau misalnya ada perbaikan apa yang kita perlukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya ya. Sampai ketemu hari Kamis. Hari Kamis. Sip. Assalamualaikum. Baik. Izin pamit Kang Ucus.